pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda sudah mau menjadi peserta seminar ini. Nyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Sambutannya akan disampaikan oleh Mbak Risma Aprilia. Kepada Mbak Risma, saya persilakan. Hipertensi ini adalah penyakit yang tidak menular, tapi bisa diturunkan kepada anak cucu kita kalau kita menderita atau mengidap hipertensi. Jadi jangan khawatir ya, kalau Bapak Ibu mungkin ada yang mengidap penyakit hipertensi, pasti nanti keturunan Bapak Ibu juga ada yang terkena hipertensi. Tapi itu tidak ada penanganannya, ada terapinya untuk mengatasi hipertensi. Terima kasih atas kesempatannya kepada panitia memberikan saya waktu untuk memaparkan. Sebenarnya pemaparan hari ini itu pemaparan dari hasil luaran penelitian saya. Jadi saya fokusnya di farmasi klinis pada pasien-pasien epilepsi saraf dan pasien kardiovaskuler, di sini especially in hipertensi ya. Oke, baik, next Mbak. Jadi kita santai saja, jadi nanti misalnya ada nanti pertanyaan, silahkan nanti bisa ditulis di chat, atau nanti di saat ada sesi diskusi, silahkan bisa unmute speaker juga, boleh nggih? Baik, jadi tema kita hari ini terkait pengetahuan, jadi pengetahuan tentang apa itu hipertensi dan medication adherence, jadi kepatuhan tentang bagaimana menggunakan pengobatan ya. Di sini saya bilang farmakologi dan non-farmakologi dari pasien-pasien hipertensi. Banyak yang mengira bahwa hipertensi itu ya hanya just tekanan darah meningkat seperti itu. Yang mereka tahu hanya seperti itu. Padahal dari riset kesehatan dasar terakhir ya tahun 2018 bahwa pasien-pasien yang terdiagnosis saja, ya ini saya bilang terdiagnosis karena banyak yang tidak ke rumah sakit, yang tidak terdiagnosis oleh dokter. Jadi banyak orang Indonesia itu yang kalau sudah sakit baru ke dokter, baru diketahui dia hipertensi. Padahal gejalanya itu ya namanya silent killer itu ya, pembunuh senyap. Mungkin sudah tinggi tensinya tapi menganggap biasa gitu ya. Taunya sudah sampai stroke, baru ke rumah sakit, baru tahu kalau dia ada riwayat hipertensi. Karena seperti itu ya, jadi saya tergerak ya. Jadi saya mempelajari bidang ini tuh karena ya mungkin banyak di antara kita ya, bagian peserta ini atau panitia, bahkan saya sendiri, bahwa keluarga kita sendiri itu sering menyepelekan penyakit ini. Kalau pas sakit saja, minum obat. Gitu nggih. Kalau nanti tidak ada gejala, ya berhenti. Itu kena ke orang tua saya sendiri ya. Saya tidak bicara jauh-jauh terhadap orang lain, tetapi orang tua saya sendiri. Jadi saya, jujur saya punya bakat ya, karena keluarga saya mayoritas penderita hipertensi. Tapi saya juga memperhatikan dan mempelajari pola hidup mereka dan kebiasaan mereka. Itu jadi menganggapnya biasa kalau pas sakit saja minum obat gitu ya. Perlu diketahui bahwa pengetahuan mengenai hipertensi itu penting. Kenapa? Jadi pengetahuan sendiri itu apa sih gitu ya? Pengetahuan itu ya penginderaan ya. Jadi informasi terhadap suatu objek, penginderaan melalui panca indera, bahwa jadi pengetahuan itu bisa kita lihat, bisa kita peroleh dari seperti ini, penyuluhan, bisa dengan membaca. Jadi menggunakan seluruh indera kita untuk mengetahui apa yang ingin diketahui. Next. Slide next. Oke. Kita dari tadi bicara hipertensi ya. Hipertensi itu apa gitu ya. Jadi ini sepertinya banyak mahasiswa ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa tenaga kesehatan ya, saya tidak bicara farmasi saja, mungkin perawat, mungkin dokter, ataupun yang lainnya, sering hanya bilang hipertensi itu ya tekanan darah meningkat gitu. Padahal bukan itu. Jadi hipertensi atau tekanan darah yang dikatakan di hipertensi itu ada cut off-nya. Ada tekanan berapa sih yang dia dikatakan hipertensi. Di sini dari Kementerian Kesehatan bahwa sama ya dengan WHO juga seperti itu, hipertensi atau tekanan darah
meningkat, itu terjadi peningkatan darah sistolik lebih dari 140 mm Hg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm Hg pada 2 kali pengukuran. Jadi misalnya kita dicek pertama 150 hanya sekali, kita tidak boleh bilang, oh pasien itu sudah hipertensi ya. Kalau diagnosis seperti ini, ranahnya ke dokter ya. Mungkin karena saya farmasi, saya tidak akan bicara banyak terkait diagnosis karena bukan ranah saya. Tetapi berdasarkan literatur harus 2 kali pengukuran dengan selang ya, dengan selang waktu. Jadi tidak langsung. Jadi setelah dicek kita tunggu dulu ya minimal 5 menit gitu ya. Dalam keadaan yang tenang. Jadi orang yang habis lari maraton gitu, kita cek tekanan darah hipertensi itu tidak boleh ya. Pasti dia akan meningkat secara tekanan darahnya karena diastolik dan sistoliknya berlebihan karena ada workout itu ya, karena ada olahraga. Jadi kalau mengecekkan hipertensi dalam keadaan yang tenang atau istirahat. Next. Oke, jadi kalau tadi dikatakan bahwa lebih dari 140, lebih dari sama dengan ya ini sama dengan 90 itu sudah dikatakan hipertensi. Tapi kalau 130 bagaimana gitu ya. Jadi itu belum hipertensi ya, tetapi ada beberapa literatur yang menyatakan bahwa ada prehipertensi, pre-stage 1 and pre-stage 2. Jadi stage 1, stage 2 itu ada literatur dulu seperti itu ya. Tapi kalau cut off-nya dia dikatakan hipertensi lebih dari sama dengan 140 dan 90 mm Hg. Oke. Di sini sebenarnya bukan klasifikasi ya ini ya judulnya ya. Jadi outcome cut off-nya. Jadi pada pasien hipertensi pasti ada terapi farmakologi atau terapi pemberian obat. Ya, berdasarkan Joint National Committee 8 ya terakhir JNC 8 ya di luar negeri ya di menggunakan ini bahwa setiap pasien itu dikatakan berhasil menggunakan obat hipertensinya itu tidak hanya dinilai bahwa tekanan darahnya turun mencapai kurang dari 150 atau kurang dari 140 tadi ya berdasarkan definisi tidak bisa dipukul rata seperti itu ya. Contohnya, pada pasien-pasien yang usianya lebih dari 60 tahun, lebih dari sama dengan 60 tahun ya. Kita bicara pasien lansia. Pasien lansia itu biasanya kebanyakan itu pasien yang sudah ada penyakit komorbidnya. Kemudian namanya pasien lansia berarti kalau kita cek dari jantung, ginjal, livernya, itu pasti sudah ada penurunan kinerja. Jadi tidak bisa kita paksa turun sampai kurang dari 140. Ya, mungkin di sini ada yang punya pengalaman saudaranya, keluarganya, orang tuanya, atau mbahnya yang habis MRS dari rumah sakit dikasih beberapa ya, pasti beberapa, is not only one, tidak hanya satu obat antihipertensi biasanya yang diberikan. Terus sampai di rumah berasa kalau berdiri ngelier ya, karena tidak terbiasa dengan kondisi tekanan darah yang turunnya kurang dari 150. Ya, jadi ini berdasarkan JNC 8, kalau pasiennya usianya lebih dari sama dengan 60 tahun, capaian tekanan darah sistoliknya itu boleh kurang dari 150. Ya, jadi 140 masih dikatakan berhasil. Kalau pasiennya lebih dari sama dengan 60 tahun, tidak punya komorbid, tidak punya penyakit penyerta, pasiennya free, pasiennya sehat walafiat, hanya punya hipertensi, tapi jarang ya. Ya itu boleh kurang dari 150. Tapi kalau pasiennya itu punya penyakit komorbid, punya penyakit penyerta seperti diabetes mellitus dan CKD. CKD itu chronic kidney disease atau kita sering bilang penyakit ginjal kronis. Ya entah itu stage berapa ya. Itu tetap
tetap seperti dari kementerian. Outcome terapinya, minum obatnya dikatakan berhasil itu kalau kurang dari 140/90. Gitu ya, jadi tidak bisa dipukul rata. Kemudian kalau pasien yang kurang dari 60 tahun, dia nggak punya penyakit apapun, juga sama, kurang dari 140/90. Ini ilmu dasar, tetapi selama belum berubah ya, jadi kan guideline terapi, kemudian informasi, penelitian, itu selalu berkembang. Jadi untuk sampai saat ini masih cut off ini. Nanti mungkin bulan depan, tahun depan berubah ya, tergantung dari penelitian dan kita mengiblat ke WHO juga ya. Oke, next. Baik, kita tadi bicara tentang apa itu hipertensi. Sebenarnya prevalensinya bagaimana sih gitu ya. Jadi ini saya memaparkan hasil dari riset kesehatan dasar nasional terakhir tahun 2018 ya, khususnya kita ini di Jawa Timur. Jadi pasien hipertensi yang terdiagnosis ya, itu 22,71%. Ya, pasti ini angka yang ya gunung es sebenarnya ya. Karena banyak pasien-pasien tuh yang ke puskesmas, ke rumah sakit kalau memang sudah sakit atau bergejala parah. Gitu. Kemudian ada juga yang prevalensi berdasarkan diagnosis oleh dokter. Jadi ini berdasarkan data-data dari Pusat Pelayanan Kesehatan, bisa puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain untuk pasien dengan usia lebih dari 18 tahun itu berkisar 34,1%. Dan ini besar ya untuk di Indonesia. Oke, kalau menurut WHO sendiri, jadi WHO itu sudah memperkirakan, jadi kayak berdasarkan perhitungan penelitian sebelum-sebelumnya, bahkan di tahun 2025 ini kemungkinan akan terjadi sekitar 1,6 miliar manusia yang terdiagnosis hipertensi. Jadi karena itu walaupun sedikit ya ilmunya, banyak orang yang meremehkan hipertensi, tapi saya ingin memberikan edukasi ke masyarakat melalui webinar ini juga dengan materi yang it's so simple mungkin, tetapi bisa berdampak luar biasa kalau tidak dikendalikan. Karena hipertensi itu cikal bakal untuk terjadinya komplikasi yang lebih banyak, ya, yang menimbulkan kematian lebih banyak akibat kardiovaskuler ataupun cerebrovaskuler. Next. Baik. Pasien-pasien dengan hipertensi ya, penyakit hipertensi itu punya faktor resiko. Ya, punya faktor resiko yang kita semua itu bisa merubah dan memang tidak bisa dirubah. Ya. Yang pertama terkait faktor resiko yang tidak dapat dirubah. Jadi tidak dapat berubah itu ya memang sudah diberikan Gusti Allah gitu ya ke kita, yang kita hanya tinggal menerima, kita hanya dapat mengelola faktor resiko yang dapat dirubah nanti. Yang pertama terkait keturunan genetik. Ya. Ada beberapa penelitian yang berbicara bahwa hipertensi itu bisa diturunkan genetik ya. Kalau orang tuanya itu menderita hipertensi. Tetapi genetik ini bisa menjadi lebih cepat efeknya kalau faktor yang dapat dirubah itu juga tidak dikendalikan. Contohnya lifestyle, gaya hidup, dan lain-lain. Kemudian faktor resiko yang tidak dapat dirubah yang kedua yakni usia. Kita tidak bisa membohongi usia, jadi orang itu semakin lama ya semakin tua. Kalau semakin tua berarti organ kita, baik liver, jantung, paru, dan otak itu juga paru kalau terjadi hipertensi pulmonari dan lain-lain ya. Suara saya apakah terdengar? Halo? Tadi Oh, tadi putus kan ya? Karena unstable connection di punya saya ya.
Jadi saya ulangi sedikit terkait usia. Jadi pasien itu tidak bisa merubah usia ya. Jadi bisanya kita akan nanti bicara faktor resiko yang dapat dirubah. Terus kemudian jenis kelamin juga ya. Jenis kelamin ini ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa sebenarnya lebih ke gaya hidup kalau laki-laki ya, tapi kalau perempuan dipengaruhi oleh hormon yang memang kecenderungan ada beberapa hormon yang dia menekan terjadinya penyakit kardiovaskuler ya tadi di usia tertentu dia meningkat gitu. Jadi ada di usia tertentu juga menurun sehingga mempengaruhi tekanan darah ya dari pembuluh darah kita ya. Pembuluh darahnya bisa mengeras dan lain-lain. Oke, next untuk faktor resiko yang dapat dirubah. Oke. Jadi faktor resiko yang dapat dirubah ini yang selalu kita usahakan ya. Jadi semoga ilmu dari sini itu bisa di-sharekan ke keluarganya, ke orang tua, ke saudara, ke mbah-mbahnya ya. Karena mayoritas ini saya lihat tadi yang hadir dari mahasiswa. Jadi pada pasien hipertensi itu masalah terbesar atau dari beberapa penelitian ditengarai bahwa ada beberapa hal yang juga diidap ya oleh pasien itu. Yang pertama terkait obesitas. Jadi obesitas ya sudah tahu ya obesitas itu mempengaruhi pompa jantung. Jadi mempengaruhi tekanan darah. Kemudian merokok. Ya, merokok itu ya nikotin punya banyak berbagai macam zat yang mempengaruhi elastisitas pembuluh darah. Kemudian stres ya, stres itu mengeluarkan hormon yang bisa memicu tekanan darah ya. Jadi menciutkan pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya menciut berarti tekanan darah dari jantungnya juga bisa meningkat gitu. Kemudian olahraga. Jadi orang yang tidak pernah olahraga, saya ini berkaca ke diri saya ya. Saya tidak bicara orang lain, saya juga kurang olahraga karena ya kegiatan pekerjaan sebenarnya itu bukan menjadi alasan. Saya ini ke diri saya ya. Kemudian mengkonsumsi garam berlebih. Ya kita tahu bahwa garam itu NaCl ada ion Na+ ya. Karena di sini banyak mayoritas mahasiswa, jadi saya akan bicara sedikit terkait reaksi. Jadi Na+ itu sangat suka ya berikatan sama plus. Nah, positif kan suka dengan negatif ya. Negatif itu apa? Misalnya OH atau air ya. Misalnya air itu H2O, kalau lepas menjadi H+ dan O2 atau OH ya. Nah, itu akan cepat sekali nempel dengan Na, sehingga kalau pasien-pasien yang mengkonsumsi banyak garam berlebih, itu sifatnya akan menarik air. Ya, menarik air, volume di dalam tubuh kita meningkat. Kalau volume di dalam tubuh kita meningkat, maka kekuatan pompa dari jantung juga akan meningkat. Kalau kekuatan pompa jantung meningkat, maka akan terjadi peningkatan tekanan darah juga ya. Kemudian, maaf ini saya nggak terlihat ya. Mengkonsumsi alkohol. Ya, otomatis ya, alkohol itu mempengaruhi elastisitas dari pembuluh darah juga. Kemudian juga mempengaruhi sistem yang ada di ginjal, ras juga seperti itu. Oke, next. Nah, di sini yang saya tampilkan, ini sebenarnya kita tidak akan bicara lebar terkait penata laksanaan hipertensi ya, karena itu ranahnya dokter. Kita tahu bahwa seperti tadi, untuk pasien-pasien yang hipertensi, hal yang pertama kita lakukan itu apa? Yang pertama terkait kita melakukan intervensi terhadap lifestyle. Gaya hidup itu yang pertama. Jadi bukan minum obat dulu sebenarnya ya. Dari WHO, dari Joint National Committee internasional itu juga tidak menganjurkan minum obat dulu, tetapi menerapkan intervensi gaya hidup. Jadi panah ke bawah dari gambar ini itu sesuai dengan alurnya. Jadi kita rubah gaya hidup orang yang nggak pernah makan sayur gitu misalnya ya, hidupnya hanya junk food,
ya kita rubah ke hidupnya. Orang yang tidak pernah olahraga, kita buat jadwal walaupun sedikit demi sedikit. Karena tidak bisa langsung jantungnya juga kaget juga ya. Malah berbahaya juga bagi jantung. Kemudian nih orang yang terbiasa minum alkohol ya kita hentikan alkoholnya. Seperti itu. Mulai sedikit demi sedikit untuk mengurangi garam. Ada yang menggunakan garam Himalaya dan lain-lain itu ya. Atau kalau Himalaya tetap ya, tetapi untuk pasien-pasien hipertensi ada namanya garam lososa ya, low sodium ya. Jadi saya nggak bicara merek loh ya, intinya low sodium, low natriumnya. Oke. Kemudian jika pada penerapan intervensi gaya hidup itu tidak available, tidak bisa mengontrol tekanan darah, maka kita lihat pasiennya ini punya riwayat apa, penyakit apa. Tadi ada punya diabetes CKD atau tidak, atau pasien yang umum-umum saja yang tidak punya penyakit lainnya. Tentunya cut off-nya berbeda seperti yang saya jelaskan tadi ya. Oke, next. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tulis di chat, boleh nggih? Nanti ada souvenir menarik kayaknya ya dari panitia untuk beberapa penanya terbaik. Oke, next. Sebenarnya apa sih penyebab hipertensi ya? Jadi kalau dari beberapa literatur, jadi hipertensi itu ada namanya hipertensi esensial, yang mayoritas yang ada di kita semua itu hipertensi yang disebabkan oleh gaya hidup ya, yang tidak sesuai, yang tidak dijaga. Kemudian ada juga yang hipertensi non-esensial. Non-esensial itu hipertensi yang muncul tiba-tiba. Jadi misalnya kondisi hamil, kondisi menggunakan obat tertentu yang memberikan efek samping peningkatan tekanan darah atau penurunan tekanan darah. Kemudian penyakit ginjal atau penyakit kelainan hormonal lainnya yang dimana itu mempengaruhi peningkatan tekanan darah. Oke, next. Nah, pencegahan hipertensi itu bagaimana? Ini yang saya tulis secara nyata ya, maksudnya secara teknisnya di lapangan. Tadi ada beberapa pertanyaan kan ya di pretest. Jadi pretest itu dari saya ingin melihat jenengan semua ini seberapa tahu dulu tentang hipertensi sebelum saya memberikan materi. Ataukah dulunya pernah mendapatkan webinar yang sama, atau pernah menderita hipertensi, atau bagaimana, saya ingin tahu. Jadi dari pretest itu bagian mana nanti yang saya akan lebih tekankan, seperti itu ya. Baik, kemudian bagaimana mencegah hipertensi? Tentunya mengelola gaya hidup tadi. Yang pertama, mengurangi asupan garam. Seyogyanya asupan garam untuk yang normal itu kurang dari 5 gram setiap hari. Tapi kan susah ya, maksudnya apalagi zaman sekarang makannya junk food, makannya yang micin-micinan loh, micinan. Micin itu mayoritas ada apanya? Monosodium glutamat ya, MSG. Sodiumnya juga tinggi, sama dia menyerap air juga. Berarti garamnya sudah ada lagi gitu ya, di sayur, di lauk, di jajan, di camilan gitu. Itu susah sekali untuk kalau nggak puasa pasti kita lost terkait asupan garamnya. Oke, kemudian makan lebih banyak asupan buah dan sayur. Ya, ini terkait pencernaan juga ya. Jadi buah dan sayur itu selain baik-baik untuk pencernaan, tapi juga vitamin-vitamin. Oke, ada yang bertanya juga ya, nanti mungkin panitia bisa menulis ya di Word atau di PPT kita bisa tampilkan nanti di saat di sesi tanya jawab nih. Kemudian yang ketiga terkait aktivitas fisik yang secara teratur. Maksudnya aktivitas fisik ini
workout ya, jadi olahraga yang ringan saja bagi orang lansia, tapi kalau masih muda silahkan ya. Itu yang teratur, jadi maksudnya teratur tidak sekarang, itu misalnya habis webinar karena semangat olahraga, terus seminggu ke depan enggak, ya sama aja ya, jadi punya pola sendiri. Kemudian menghindari penggunaan rokok, tentu saja ya, rokok itu bisa kronis ya, jadi sekarang enggak, tetapi sebenarnya sudah ada residu di dalam tubuh itu terus-menerus ya. Kemudian mengurangi konsumsi alkohol, ya, mengurangi konsumsi alkohol tadi ya sudah. Kemudian membatasi asupan makanan tinggi lemak jenuh. Jadi kalau lemak ini hubungannya sama pembuluh darah. Jadi saya sering, ini dari guru saya dulu ya, dari guru dosen saya dulu, menganalogikan bahwa orang hipertensi atau jantung itu pembuluh darahnya itu seperti pipa. Jadi pipa di rumah kita ya, kadang tersumbat gitu. Oh, ternyata isinya kadang lumut atau pasir atau tanah liat gitu ya. Sama seperti itu. Jadi pembuluh darah kita itu bisa tersumbat yang nanti bisa menyebabkan stroke atau gangguan jantung gitu ya, karena ada sumbatan. Kalau ada sumbatan berarti tekanan darah dari belakangnya atau tekanan air di pipa di belakang kan sangat kuat ya, karena fungsinya untuk menekan pembuluh darah atau menekan pipa yang tersumbat itu. Kalau baik-baik aja ya berarti masih loss ya, tapi kalau bagi orang tua yang sampai terjadinya pecah pembuluh darah otak dan lain-lain itu seperti itu. Nah, yang menyumbat kalau di pembuluh darah itu apa? Salah satunya lemak. Lemak jenuh yang membentuk kerak ya, yaitu berarti harus diimbangi juga dengan obat anti hiperlipidemia seperti itu. Kemudian menghilangkan dan mengurangi lemak trans, tentu saja ya. Jadi ya gajihan gitu ya makanannya, terus kemudian tidak boleh itu. Kemudian minyak juga yang bagus, bukan minyak yang berulang kali dipakai ya. Saya tidak akan menjelaskan kenapa minyak berulang kali dipakai menyebabkan kerak atau yang mempengaruhi pembuluh darah ya. Intinya itu bisa menyebabkan karsinogenik, kemudian radikal bebas, ya otomatis pembuluh darahnya bisa rusak ya. Oke, next. Oke, jadi ini sekilas ya makanan apa saja yang harus dihindari. Sebenarnya semua sudah tahu, saya hanya reminder aja. Karena bermulai dari diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, maka akan akan juga menular kebiasaan baik itu gitu. Jadi makanan yang berkadar lemak jenuh ya, lemak jenuh itu yang gampang mudah mengendap itu ya, seperti babatan otak, ginjal, paru itu pasti enak sekali ya, itu tapi ya tidak sehat tentunya bagi kita ya, apalagi yang usianya sudah lebih dari 40 tahunan pasti berbeda. Kemudian makanan yang banyak tinggi garam ya, kita selalu berasumsi makan garam itu hanya sayuran yang asin. Padahal biskuit, cracker, keripik yang kita makan sebagai camilan yang cenderung uncontrol itu yang memiliki porsi besar juga. Oke, terus kemudian makan dan minuman dalam kaleng juga ya. Itu sebenarnya secara ini juga tidak sehat. Biasanya banyak pengawetnya dan natriumnya tinggi juga. Kemudian makanan yang diawetkan. Ya. Halo? Oke. Mungkin tadi ter-unmute secara tidak sengaja ya. Oke, kemudian susu full cream ya, susu, mentega, margarin yang base-nya minyak dan susu, itu juga endingnya akan menjadi lemak ya. Jadi itu juga harus dihindari. Next. Oke. Dari semua terkait hipertensi, itu kan kalau sudah terkait hipertensi, maka selain lifestyle gaya hidup yang perlu diperhatikan adalah minum obat. Ya, minum obat itu bagi pasien yang memang sudah tidak bisa kalau hanya intervensi lifestyle. Ya. Yang sering terjadi di lapangan ya,
hasil penelitian saya ada di beberapa puskesmas di Surabaya, hanya sedikit pasien yang patuh tinggi ya. Yang patuh tinggi patuh tinggi terhadap konsumsi obat antihipertensi. Mayoritas mereka minum kalau pas sakit. Itu pun kalau dicek. Ya, kalau dicek tensinya tinggi, kalau udah pusing-pusing sedikit gitu dan dia nggak ngecek, otomatis dia nggak tahu kalau dia hipertensi, ya dia nggak minum. Gitu ya. Oke. Oke, mungkin yang belum unmute bisa di-unmute dulu ya. Oke, dalam kepatuhan, jadi istilah kepatuhan di sini saya sedikit ya, saya tidak akan memberikan banyak. Jadi di istilah kepatuhan itu kalau dari yang dulu-dulu ya sudah bergeser ya. Ada istilahnya namanya compliance, ada concordant dan adherence ya. Sebenarnya ini agak ketukar ya. Jadi yang di tengah-tengah itu adherence, yang paling bawah itu concordance. Jadi kalau zaman dulu pasien dikatakan patuh minum obat itu kalau pasiennya disuruh dokternya minum sehari 3 kali Pak Bu gitu ya. Pasiennya manut-manut aja, itu namanya compliance, patuh gitu. Tapi eranya sekarang itu sudah berubah ke adherence. Ya, kalau di Indonesia sudah adherent, tapi kalau di luar negeri mungkin sudah berkembang namanya concordance. Walaupun di kita sudah mulai concordance. Apa sih bedanya? Kalau adherence itu kita melihat perilakunya itu, pasiennya itu selain dia patuh minum obat, juga dia berusaha untuk merubah gaya hidupnya yang disepakati oleh penyedia layanan kesehatan sama dokternya atau sama dokter ya gitu. Tapi kalau concordant di luar negeri itu eranya sudah diskusi, maksudnya dokter saya pagi ini tuh nggak bisa minum obat atau saya nggak bisa minum obat itu kurang dari jam 8 gitu misalnya atau kurang dari jam 10 karena saya misalnya dia pekerja sopir gitu, saya belum bangun dan lain-lain. Itu bisa didiskusikan sama dokter sehingga dokter juga akan merubah pola dari aturan pakainya tanpa mengurangi efektivitas. Di luar negeri sudah modelnya seperti itu. Tapi kalau di kita kan masih kayak, oke, dokternya ngasih apa saya minum seperti sarannya dokter. Gitu. Jadi belum ada saran dari atau belum ada pasien yang kadang manut-manut aja gitu ya. Sebenarnya kalau di luar negeri sudah bisa ya. Oke, next. Oke. Sebenarnya apa sih konsekuensi ketidakpatuhan pengobatan hipertensi ya? Ini yang terjadi ya, jadi ini yang terjadi di masyarakat kita. Banyak yang mengabaikan penyakit ini, kondisi ini ya. Padahal hipertensi, tekanan darah yang meningkat itu resikonya itu banyak sekali. Jadi ibaratnya akar tuh dia bisa kemana-mana kalau tidak terkontrol. Bisa tiba-tiba dia serangan jantung, bisa tiba-tiba dia stroke, bisa tiba-tiba dia gagal ginjal gitu ya. Jadi pasti punya dua konsekuensi. Jadi ada konsekuensi klinis ya. Konsekuensi klinis itu konsekuensi yang menyangkut kondisi tubuhnya, bisa berakibat komplikasi yang lainnya merembet. Ada juga konsekuensi ekonomi, tentunya dengan tambahnya penyakit kan berarti obatnya meningkat, biaya perawatan meningkat gitu ya. Jadi efeknya bisa kemana-mana. Oke, next. Baik, konsekuensi klinis ya, ini yang dari ini ya, buku saya ya, jadi beberapa penelitian itu bahwa tekanan darah yang tidak terkontrol itu memperparah progres keparahan penyakit apapun penyakit yang diderita. Walaupun hanya kayak seperti kemarin ya, saya bukan berarti bilang hanya ya, COVID misalnya ya. COVID itu pada pasien yang nggak ada masalah tekanan darah, nggak ada masalah diabetes, nggak ada masalah CKD, dia cepat sembuhnya. Tapi kalau pada pasien yang memang tekanan darah meningkat, selain obatnya tambah banyak, resiko orang bertambah parah itu lebih besar. Yaitu bukti nyata di lapangannya. Kemudian yang kedua terjadinya krisis hipertensi. Krisis hipertensi itu
Kalau di rumah sakit tiba-tiba masuk ke UGD, ternyata tensi tekanan darahnya sampai 200-an. Itu namanya krisis hipertensi atau emergency hypertension. Itu gawat ya, kegawatan penyakit yang bisa langsung terjadi stroke dan lain-lain. Kemudian yang ketiga terjadinya kekakuan pembuluh darah. Jadi kalau tekanan darahnya unkontrol terus ya, pembuluh darah yang tempat mengalirkannya darah itu lama-lama menjadi kaku. Kalau kaku ya otomatis ya dia terjadi infak miokard, gagal jantung, stroke dan lain-lain. Oke, next. Oke, mungkin yang belum di-unmute panitia mungkin bisa standby ya. Mungkin lupa ter-unmute atau bagaimana. Oke, kemudian ada mikroalbuminuria. Jadi ini cikal bakal penyakit CKD, gagal ginjal kronis ya. Jadi kalau hipertensinya tidak terkontrol, ya ada penelitian di Korea ya, bahwa pasien yang jumlahnya banyak sekali, jadi penelitian yang multicenter. Pada pasien yang terkena hipertensi itu banyak sekali pasien-pasien yang punya kreatin urinnya lebih dari 30 mikro per miligram. Ya, jadi di dalam urinnya itu ada terjadi proteinuria. Jadi loss otomatis berarti ginjalnya sudah ada tanda-tanda kerusakan. Kemudian ada penyakit kardiovaskuler, pasti ya, pasti penyakit kardiovaskuler. Ada IMA atau AMI, ya kita bisa kalau di rumah sakit nyebutnya AMI ya, bahasa Indonesianya IMA gitu ya, infak miokard akut. Jadi infak itu ada miokard, masih yang tadi ya Mbak Panitia, masih yang slide tadi. Jadi miokard, mio itu dari kata mio itu apa ya, otot ya, card itu jantung. Jadi ada penyumbatan. Infak itu ada salah satu pembuluh darah besar yang ada di jantung itu tertutup, tersumbat. Ya, pada pasien-pasien ini, sok mereka itu enggak tahu ya, kalau dia pernah terjadinya IMA atau AMI. Taunya kalau dia udah ada serangan, dicek riwayatnya, kan terbaca di EEG. Kok di EEG? Di EKG, maaf. Itu pernah terjadinya infak miokard. Ya, itu enggak tanpa disadari. Endingnya bisa gagal jantung. Kemudian ada penyakit ginjal kronis ya. Nah, ini yang sering terjadi. Ini terjadi di keluarga saya. Ada pasien-pasien yang nggak mau minum obat karena takut ginjalnya rusak. Pasti ada yang seperti itu. Nggak mau lama-kelamaan nanti pasti ginjalku rusak gitu ya kalau pasien hipertensi atau jantung. Akhirnya dihentikan. Padahal ada beberapa obat golongan ARB, ya, angiotensin receptor blocker, misalnya obatnya yang valsartan, yang tantanan itu ya, itu justru ada namanya mempunyai efek melindungi ginjal gitu. Justru ginjal itu tidak rusak. Nah, kalau nggak minum ya otomatis malah merembet penyakitnya kemana-mana ya. Ini yang pengen saya berikan informasi gitu. Jadi kalau dokter nyuruh minum obat hipertensi ya, ada obat yang bahkan justru melindungi ginjal jenengan semua gitu ya. Jadi jangan malah tidak diminum. Oke, terus next. Baik, tadi kan ada konsekuensi klinis, sekarang konsekuensi ekonomi. Konsekuensi ekonomi itu secara logis saja ya, kita bisa logika. Kalau pasiennya itu secara kronis, dia tidak mengontrol, dia tahu hipertensi, tekanan darahnya 160-an, tidak terkontrol, terus dia akan naik-naikkan tekanan darahnya. Kemudian ternyata efeknya tambah banyak, penyakitnya bisa stroke, bisa ini, bisa itu, bisa yang lainnya. Otomatis penyakitnya tambah banyak, obat yang diminum tambah banyak, selain obat yang diminum tambah banyak juga kalau ke rumah sakit biaya perawatan juga lebih banyak karena dokter yang menangani pasti akan jauh lebih banyak ya kalau di rumah sakit seperti itu.
Oke, next. Dan konsekuensi ekonomi ini justru akan membebani negara loh ya. Jadi kalau pasien-pasien dengan penyakit kardiovaskuler banyak yang awalnya hanya karena tidak mengontrol hipertensi menggunakan BPJS ya, karena kan di Indonesia itu kan BPJS. Berarti anggaran yang digunakan penggunaan untuk alokasi pasien-pasien itu akan menjadi lebih besar. Jadi ya otomatis anggaran BPJS-nya penggunaannya juga lebih besar. Oke, next. Ya, kira-kira apa sih yang harus dilakukan pada pasien supaya dia tetap minum obat gitu ya. Yang pertama yang mungkin yang kita bisa lakukan seperti ini, memberikan informasi baik ke diri kita, ke orang terdekat kita, keluarga, tetangga, orang tua, mbah-mbah kita bahwa patuh minum obat, apalagi untuk orang yang sepuh dan orang yang punya komplikasi banyak, ya, tapi dia kecenderungan tekanan darah tinggi itu harus terus dilakukan. Jadi sama seperti pasien jantung, terus minum obat. Kalau tidak minum obat, mungkin pembuluh darahnya akan tertutup dan lain-lain ya, sama seperti itu. Kemudian tentunya informasi dari tenaga kesehatan ya, klinisi, dokter. Jadi misalnya dokternya memberikan informasi apa, ya otomatis ya dilakukan. Misalnya, Bu, Pak, minum obatnya teratur ya. Atau tidak boleh makan A, tidak boleh makan B, olahraga ringan setiap pagi, dan lain-lain itu harus dilakukan dan dilaksanakan. Gitu. Oke, kemudian ada pemberian informasi terkait leaflet brosur juga boleh. Nah, yang paling terakhir ini yang kita tidak bisa menyamakan ya, kadang kita bicara tentang seperti ini di daerah lain yang memang tidak terlalu percaya dengan pengobatan medis akan susah diterima. Ya, jadi kalau kita pendekatannya berdasarkan kultur budaya ya, jadi tinjau dari background-nya ini seperti apa, budaya, kepercayaan mereka. Mungkin dia percaya pada dukun dalam tanda kutip ya. Berarti harus pelan-pelan mengenalkannya. Ini juga edukasi buat mahasiswa di sini ya, nanti kalau dia jenengan semua bekerja, kita tidak boleh pukul rata. Oh, jeneng harus minum, Mbak. Dengan gaya kita yang masih seperti anak kuliahan, pasti akan ditolak ya. Jadi harus pendekatan seperti itu. Oke, next. Oke, ternyata sudah habis ya bagian saya ya. Terima kasih atas pemaparannya dan sesi tanya jawabnya, Bu In. Pemateri selanjutnya akan dipaparkan oleh Bu Eva. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bu Eva. Baik, terima kasih Bu Iin atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, perkenalkan nama saya Eva Arianti, mahasiswa EPL D3 dari Akademi Farmasi Surabaya. Sebelumnya materi yang sangat bagus sekali sudah disampaikan oleh Bu Iin selaku materi pertama. Semoga bisa memberikan ilmu, informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi terkait pengendalian hipertensi. Bagaimana caranya kita mengendalikan hipertensi secara mandiri, bisa dilakukan di rumah dengan cara patuh dan ceramah. Apa sih patuh itu? Jadi patuh itu adalah kepanjangan atau akronim dari periksa secara rutin ke fasilitas pelayanan kesehatan dan ikuti anjuran dokter. Jadi jangan lupa selalu rutin periksa agar selalu terjaga tekanan darah kita. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Untuk tetap melakukan diet dengan gizi yang seimbang. Upayakan aktivitas fisik dengan aman dan tentunya yang nyaman untuk Bapak Ibu semua. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik. Apa sih kalau zat karsinogenik itu? Zat karsinogenik ada zat yang bisa bahaya untuk tubuh kita seperti tadi. Jadi kalau terpapar atau diminum dalam jangka waktu yang lama itu bisa membahayakan. Contohnya apa saja? Bisa dari asap rokok, bisa dari makanan, minuman,
Contohnya dari zat perwarna, pengawet, atau pemanis buatan. Jadi bisa menyebabkan hipertensi, bisa menyebabkan kanker kalau diminum dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya bisa untuk melakukan cek tekanan darah di rumah atau ceramah. Next, Mbak. Bisa kita lakukan ceramah atau cek tekanan darah di rumah. Jadi kita bisa melakukan sendiri kok cek tekanan darah di rumah itu. Caranya gimana? Jadi sebelum pengecekan usahakan tubuh kita itu dalam posisi duduk selama 2-5 menit. Jadi diistirahatkan terlebih dahulu tidak disarankan untuk menyebabkan tidak buang air kecil. Dan untuk pengecekan sendiri sebaiknya dilakukan 2-3 kali dalam jangka waktu 1 menit atau ditunggu dulu maksimal 5 menit untuk mendapatkan data variasi tekanan darah yang lebih akurat. Untuk alat ukurnya sendiri, yang paling disarankan atau dianjurkan adalah yang jenis digital, gunakan alat yang sudah tervalidasi. Lebih baik gunakan alat ukur manset yang dililitkan pada lengan atau brachial blood pressure. Jadi nggak perlu khawatir nih Bapak Ibu, bisa dilakukan di rumah sendiri. Jadi beli alat tekanan darah untuk tensimeternya yang digital yang sudah tervalidasi. Jadi diukur sendiri, tapi dengan cara itu tadi istirahat dulu 2-5 menit. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi seminar sudah dipaparkan oleh Ibu Iin dan Ibu Eva. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan, saya Salsabila Putri Prabawa, mahasiswa D3 Akademi Farmasi Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan atau memberi info mengenai penerimaan mahasiswa baru D3 Farmasi tahun 2022 dan 2023. Surabaya. Alasan dan mengapa sih harus memilih D3 Farmasi Surabaya? Mengapa harus memilih Akademi Farmasi Surabaya? Alasannya yaitu adalah Akademi Farmasi Surabaya mengutamakan proses belajar mengajar yang terbaik dan terupdate. Memiliki kompetensi yang sesuai di bidangnya mengenai tenaga pengajar atau dosen D3 Akademi Farmasi Surabaya sebagian sudah bergelar doktor. Yang ketiga, memperlihatkan kualitas lulusan. Memiliki ruang kelas yang nyaman, fasilitas laboratorium yang lengkap dan memadai, serta satu-satunya akademi farmasi di Surabaya yang terakreditasi B, baik institusi maupun prodi. Mungkin dari lulusan Akademi Farmasi Surabaya atau masih ada yang bertanya, kuliah di Akademi Farmasi Surabaya itu lulusnya kemana sih? Pasti kan banyak yang bertanya kayak gitu ya. Jadi di sini bisa terpampang institusi yang bekerja sama dengan D3 Farmasi Surabaya, termasuk Kimia Farma, Rumah Sakit PHC Surabaya, Siloam, Royal, Rumah Sakit Islam Surabaya, dan lain-lain. Nah, sistem perkuliahan di D3
Farmasi Surabaya itu terbagi menjadi dua macam, yaitu adalah reguler pagi, jam kuliah mulai dari jam 8 sampai jam 4, reguler malam, jam kuliah dari setengah 4 sampai jam 9 malam. Jadi, bagi yang sudah bekerja bisa mengikuti reguler malam dikarenakan di D3 Farmasi Surabaya ini terdapat kuliah malamnya untuk bagi yang sudah kerja. Tapi jika yang tidak kerja bisa langsung daftar di reguler pagi. Prospek lulusan mendapatkan pekerjaan yang cukup tinggi. Alasannya ya, karena saya sudah sampaikan di awal, Akademi Farmasi Surabaya termasuk akreditasi institusinya B, akreditasi program studinya B. Jadi, bisa bekerja di instansi pemerintah atau BUMN, organisasi non-profit, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan swasta atau wira swasta, dan perusahaan sendiri. Jadi, yang lulus dari D3 Farmasi Surabaya itu sudah bisa lanjut di bidang-bidang yang sudah saya sebutkan barusan ya. Penerimaan mahasiswa baru 2022-2023 itu dibuka dari tanggal 1 Januari sampai 14 September 2022. Jalur pendaftarannya terbagi menjadi 5. Yang pertama, jalur inden, terbuka pada tanggal 1 November dan 28 Januari. Yang kedua, jalur umum, terbuka pada tanggal 29 Januari sampai 14 September. Yang ketiga, jalur prestasi yang terbuka pada tanggal 29 Januari sampai 1 Juli. Yang keempat, jalur rekomendasi 29 Januari sampai 14 September. Dan yang terakhir, jalur beasiswa YKS dari 29 Januari sampai 1 Juli. Boleh di-screenshot. Mungkin ada saudara-saudari, sepupu, adik, kakak yang mau lanjut perkuliahan, boleh di-screenshot. Mohon maaf Bu Iin, saya jeda dulu karena azan ya. Ya, silakan Mbak, lanjut dulu.
Baik, saya lanjut lagi nih karena sudah selesai ajan. Untuk pendaftaran atau informasi lebih lanjut bisa lewat web atau WA atau telepon. Bisa melalui sosial media kami, Akademi Farmasi Surabaya, YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram. Baik, terima kasih kepada Mbak Salsabila yang sudah menyampaikan promosi dari Akbar Surabaya. Dan acara seminar pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber Ibu Iin, Ibu Eva, dan Ibu Safira sebagai moderator, dan juga kepada segenapnya yang sudah hadir dalam acara seminar ini, dan juga kepada para peserta yang sudah aktif mengikuti seminar dari awal hingga akhir.